war-war gitu. Kalau misalnya ada air sedikit ini, jadi ibu-ibu memang senang lah gitu istilahnya bersilaturahmi, ada hiburan dan sebagainya. Ya coba mungkin kemarin sedikit itu karena mungkin ada kesalahpahaman ini ya Bu ya, undangannya gitu, undangannya. Disangka saya juga nggak akan hadir mungkin. Nah itu, tapi insya Allah tetap harus berjalan kalau bagaimanapun. Nah yang ada juga kegiatan yang eksternal atau yang di luar. Jadi rencana saya, Pak Agus, ya Bu Iis, Ibu, Bu Haji juga sudah ini ya. Sebetulnya kalau kita mah sudah tidak ini lagi ya. Tapi yang saya inginkan itu kita mengundang Pak RW gitu ya, mengundang Pak Haji Rijal, mengundang yang lain-lain, sesepuh-sepuh yang sifatnya donatur. Nah supaya sama-sama menjalani program ini gitu. Ada mukiro, tapi mungkin semuanya tidak bisa. Nah ini kegiatan yang di luar. Jadi kemarin-kemarin yang sudah berjalan Bu Haji, karena ini memang kemarin ikut semua ibu-ibunya, Bu Juju, Bu Iis, Pak Agus, tinggal Pak Hadi ini insya Allah katanya mau terlibat di dalam gerakan amal sosial. Karena begini, saya punya keyakinan, ini mungkin ilmu dari guru saya dulu. Ketika orang melakukan sebuah amal, jadi dia sebenarnya pada akhirnya sedang menebar aura positif buat dia. Itu dalam kajian itu sedang menebar aura positif. Yang mana aura positif itu secara sunatullah atau hukum alam itu akan kembali lagi memantul kepada dirinya. Maka tidak heran kalau orang banyak sedekah itu rezekinya jadi berkah gitu. Itu karena memang alam juga berbicara, itu bahasanya. Alam berbicara, alam itu tahu siapa yang istilah di dalam ilmu saud itu ada istilah tebar tuai gitu. Tebar tuai itu prinsip dalam kehidupan, itu ada yang disebut tebar tuai. Sehingga oleh Bung Karno itu disebutnya orang siapa menebar angin katanya, pasti dia akan akan menuai badai. Nah, baik dalam kebaikan atau dalam keburukan gitu. Baik atau dalam keburukan. Nah, kita mau pasti dalam kebaikan ya. Kita coba untuk kegiatan di luar. Dulu pernah diadakan yaitu ke rumahnya orang tua Bu Juju, dan alhamdulillah penerimaannya sangat bagus ya Bu Juju. Penerimaan sangat bagus. Bahkan kita ada punya bukan janji ya Bu Juju. Ini ada keinginan untuk kesana lagi untuk memperbaiki musola. Aju Bu, disebut musola bukannya apa namanya lah gitu, ini tempat ini ya. Nah, gitu. Jadi saya juga prihatin ya, di satu sisi di kota-kota besar dibangun masjid-masjid yang sangat biaya mahal gitu, mewah, megah, dan biaya miliaran. Tapi di kampung-kampung ya masjid berjamaah juga sulit gitu. Ya, termasuk di Tajubiang itu Bu, di kampung apa namanya? Kampung Ketahaja ya. Ketahaja itu. Nah, inilah kehidupan. Maka mudah-mudahan kita yang tersentuh atau yang diberi kabar oleh Allah SWT mungkin untuk menebar amal-amal ke tempat-tempat yang membutuhkan gitu. Kalau di kota-kota itu masjid-masjid sudah pada bagus lah, kita percaya di kemanapun kita mau berhenti di jalan pasti ada masjid dan pasti bagus gitu kalau di kota-kota itu. Nah, tapi yang di desa-desa itu kita juga waktu itu kan ke masjid itu jauh ya, makanya yang ditengoknya itu tajuk gitu. Nah, itu. Jadi dengan demikian kita ada keinginan untuk rencana melanjutkan acara itu, tapi karena memang pembekalannya perlu disiapkan. Alhamdulillah Pak Hadi ini sudah diberi keberkahan oleh Allah SWT. Amin. Amin ya Allah. Oleh Allah SWT diberkahi rezekinya berlimpah dari segala arah karena kesolehan beliau. Sudah mendekatkan diri pada Allah Pak. Istilahnya barusan ngobrol. Nah itu. Ya alhamdulillah juga Pak Agus, Bu Haji Edi ini yang tadi itu saya ingat satu kisah Nabi Musa ketika berdialog dengan Allah SWT. Katanya, ya Allah, amal apa yang paling kau cintai? Sholatkah? Kata Nabi Musa. Bukan katanya, karena sholat itu untuk dirimu, bukan untuk orang lain katanya. Sholat itu
bagus, tapi sholat itu untuk dirimu. Nah, apakah ini katanya zikir? Bukan juga. Zikir itu bagus, tapi itu hanya untuk dirimu sendiri. Ditanya oleh Nabi Musa, lalu apa ya Allah, katanya. Nah, yang paling baik adalah bersedekah, katanya. Bersedekah. Baik bukan dalam arti melupakan sholat dan zikir dan sebagainya, bukan. Cuman secara luminanas yang paling baik adalah bersedekah. Itulah tugas kamu di antara kamu dengan sesama manusia. Kalau yang tadi sholat, zikir dan sebagainya itu adalah kamu dengan Tuhan. Nah, ternyata memang benar bahwa sedekah itu kan kenapa ya Allah, kata Nabi Musa, karena sedekah itu adalah kamu niat untuk kebaikan kepada Allah dan juga untuk manusia yang ada di sekelilingmu. Kalau tadi sholat kan hanya untuk Allah, untuk dirinya, gitu. Untuk dirinya. Zikir juga, kalau kita haji juga untuk diri kita, umroh juga untuk diri kita, bukan untuk fakir miskin. Nah, itu untuk diri kita. Nah, itulah sedekah katanya. Nah, itulah baik Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti ada masukan saran dari Bu Haji, dari Bapak-bapak. Di antaranya yang akan terlibat nanti di acara nanti, mungkin setelah Lebaran, karena di Ramadan sebagusnya memang tadi saran Pak Hadi itu di Ramadan, karena memang mereka sedang hiruk pikuknya dengan kebutuhan Lebaran. Nah, kita nyumbang sedikit-sedikit juga lumayan. Nah, tapi kitanya sendiri sibuk juga, bekalnya mungkin belum cukup. Nanti mungkin pasca Ramadan atau pasca Lebaran. Di antaranya ada Bu Haji Kiron yang mau ikut-ikut, kemudian Pak Haji Rizal, kemudian Pak Agus sudah jelas, beliau ini manajernya. Pak Hadi katanya insya Allah akan ada partisipasinya, mudah-mudahan kalau bisa ikut ya alhamdulillah, kita juga. Nah, Pak E juga yang sudah ini sudah biasa. Kemudian Bu Haji Edi yang saya sangat hormati. Alhamdulillah kemarin juga Bu Haji, Ibu bisa lihat sendiri di videonya. Bermanfaat. Mohon doanya kepada mereka untuk para donatur. Insya Allah lah, Allah sangat mendengar dengan doa-doa mereka. Saya hanya mendampingi aja. Mungkin saya tidak bisa berbuat apa-apa, tapi mendampingi insya Allah para donatur, hamba-hamba Allah yang disentuh hatinya dan diketahui oleh Allah untuk memberikan sedekah ke sesama hamba Allah di pedesaan-pedesaan. Itu barangkali hanya memang perlu saya sampaikan ke Bu Haji juga ke semuanya. Ini kelemahannya kita Bu, tim IT-nya lemah Bu, belum ini gitu, masih lemah tim IT-nya. Saya sedang mencari tim IT yang bisa mengekspos gitu, supaya ya orang yang terlibat bersama-sama itu lebih banyak lagi gitu Bu. Nah, tidak hanya kita-kita aja. Kan ini kan untuk amal sosial, lebih banyak orang ya lebih baik tentunya gitu. Nah, itu. Demikian mungkin dari saya sebagai pembuka. Dan insya Allah pasti ada nasihat-nasihat, saran-saran yang terbaik dari Bu Haji, dari Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian. Saya persilahkan mungkin dari Bu Haji dulu akan memberikan masukan, saran untuk kemajuan kegiatan yayasan ini. Itu Yayasan Darul Amal. Yayasan Darul Amal ini. Insya Allah ini sebagai amanah untuk dikembangkan, dimajukan. Khususnya yang saya masih ingat Bu Is ya, dari Bu Zon itu pokoknya untuk kegiatan keagamaan Islam, gitu ya Bu Is ya, kata Bu Zon yang Islam. Ibu mah ridho kalau itu untuk kegiatan keagamaan Islam. Ya mungkin untuk bekal beliau lah di alam barzah nanti gitu, insya Allah. Nah itu. Maka Bu Haji barangkali ada masukan-masukan yang sangat kami butuhkan dari Ibu, persilahkan. Maka bila ada kelemahan-kelemahan tim anu peryogi di benahi, maka dari segi apalah gitu. Kegiatannya ke pengurusan.
kepengurusan Bu di yayasan? Pengurusan, terus komunitas dibentuk kan enggak, saya saran-saran. Untuk pengajian mungkin Bu, pengajian ibu-ibu. Pengajian ibu-ibu, kemarin aku terus ngerios. Jadi ibu-ibu tuh kalau selama ini kan setiap hari kegiatan anak. Kalau kahoyongan tuh sebulan sekali kalau untuk di sini gitu. Sampai soalnya terlalu padat, padat kegiatan anak. Kalau kegiatan di luar barangkali Bu yang kemarin sedang dirintis, barangkali ada masukan yang memang kalau dari segi IT kita masih mengakui itu masih ada kelemahan karena memang segi IT-nya tidak semua bisa. Jadi yang sekarang ada juga sekarang kerja di luar gitu, Kang Firman namanya. Nah, kemarin lagi ngedit juga belum selesai gitu. Yang itu harusnya 4 konten itu Bu Is. Konten yang pertama konten yang pengajian anak-anak, kemudian konten kedua itu yang kunjungan ke musola, itu pembangunan musola, pembangunan lah ya, pembenahan lah gitu. Tajub dia karena mereka ingin berjamaah karena sholatnya nggak mungkin berjamaah tajunya seperti ini dan ke masjid jauh sekali. Yang ketiga yang sumbangan ke ibu-ibu itu yang ke setiap rumah itu dan bangun bikin konten khusus. Yang keempat apa ya, yang adalah satu lagi kita lupa, tapi baru sebagian. Itu kira-kira masukan dari Ibu Haji. Insya Allah untuk pengurus yayasan sebetulnya di zaman Pak Koko itu sudah ada Bu, sudah ada di antaranya penasehat itu bukan penasehat ya, pengawas kalau tidak salah, pengawas ya. Pak Haji Omar almarhum, kemudian ada lagi Pak Haji Tugiman ya, alhamdulillah masih ada waktu itu ya. Kemudian siapa lagi ya waktu itu yang sudah meninggal sekarang itu ya. Nah, kami dibentuk dari saran-saran ya. Bantos yang membantu untuk kemajuan kita. Nah itu. Nah setelah Pak Koko meninggal waktu itu pernah ada rapat lagi Bu, rapat yayasan. Ya saya usahakan waktu itu diundang secara lengkap. Waktu RW-nya Pak Ferdi ya Bu Uis waktu itu. Pak Ferdi ada waktu itu hadir. RW masih Ferdi. Terus ada Pak Haji Asep juga mengurus, Pak Haji Jenal Omar, tapi sekarang sakit tinggal. Kemudian waktu itu ada pemilihan ketua yayasan yang baru mengganti Pak Koko gitu. Nah ada Pak Haji Asep waktu itu, Pak Haji Rizal hadir nggak Bu waktu itu dari Ulama Oke yang kita. Nah jadi waktu itu waktu rapat itu kalau udah diulang atau kita ada Haji Asep Pak Ferdi kan RW masih Pak Ferdi ya. Nah jadi waktu itu juga dibentuk Bu pengurus itu. Pengurus itu dibentuk, artinya dibentuknya direvisi ya, diperbaharui gitu. Ketua yayasan sudah jelas karena sudah tidak ada Pak Koko. Nah, ditawarkan calon ketua yayasan itu waktu itu Pak Haji Asep, terus siapa lagi? Bu, Pak Ferdi ya, Pak Ferdi juga ditawari. Nah, tapi ya nggak mau Bu, nggak mau. Yang namanya juga yayasan pengabdian mungkinnya tidak ada honornya, tidak ada mungkin walau saya tidak suruh. Nah, sibuk lah, semuanya sibuk gitu. Akhirnya Pak Haji Tugiman memberi saran, ya udah aja katanya sama saya lah gitu. Ya saya berpikir lagi waktu itu Bu, karena mungkin kegiatan saya juga. Kalau saya kemarin waktu dulu itu kan hanya mendampingi Pak Koko Bu, sebetulnya dalam pemikiran saya ada Pak Koko, alhamdulillah saya hanya